Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel, dan ini bukan review. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar baik dan sehat selalu ya. Jadi kali ini di tangan gua ada sebuah handphone lagi. Dan ini handphone yang menurut gua gimana ya? Harganya cukup murah, cukup terjangkau, tapi punya beberapa fitur yang menurut gue lumayan menarik. Jadi ini adalah handphone Oppo A33. Jadi handphone ini harga barunya, maksud gue harga SRP-nya itu 2,3 juta, tapi di toko online udah banyak yang jual di harga 2,1 jutaan gitu. Nah, terus kira-kira dengan harga segitu apa aja sih yang bisa didapetin? Kira-kira worth it nggak sih ngeluarin duit 2,1 juta buat handphone ini? Ya, ngomong-ngomong, handphone ini baru rilis di bulan ini ya, bulan Oktober ini. Jadi ini masih fresh banget lah. Oke, sebelum bahas lebih lanjut soal HP ini, buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru dari gue, kalian bisa langsung dapat update. Nah, sebelum gue ngomongin si HP-nya, kita omongin dulu isi boxnya. Jadi ini boxnya, di depan ini ada gambar handphonenya, terus ada tulisan Oppo A33. Terus di sampingnya ada tulisan Oppo di sini. Terus di belakangnya ada selling point-nya ya, ada key specs-nya, ada 90 Hz layarnya, layar 90 Hz dan punch hole. Jadi ini adalah handphone dengan layar 90 Hz termurah yang ada di pasaran sekarang ya. Terus 5000 mAh baterai, terus 18 watt fast charging, dan triple AI camera gitu. Terus ini warna yang gue punya ini warna moon black ya, atau hitam rembulan. Emang bulan hitam ya? Gue baru tahu sih. Terus di sini di sampingnya ada tulisan Oppo biasa ya, gitu-gitu aja. Dan ini variannya RAM 3GB, internalnya 32GB ya. Oke, kita lihat isi boxnya. Ini boxnya agak lucu ya, jadi ini kayak dimasukin begini. Terus di sini masih ada box yang harus dibuka lagi gitu, jadi kayak perlindungan berlapis gitu. Nah, ini ada plastik handphonenya. Terus ini ada satu kotak kecil yang isinya tuh ada, ini terbalik ya. Gue naruhnya terbalik. Ini isinya ada casing transparan begini, soft case ya. Terus ini ada seperti biasa kitab-kitaban. Dan di sini ada SIM ejector di bagian belakang. Oke, kita rapiin dulu. Nah, terus di dalam kotak ini harusnya ada kepala charger dan kabel data. Jadi ini nggak dapat earphone. Ini chargernya 18 watt warna putih, dan kabel datanya udah USB Type C. Alhamdulillah. Jadi HP murah sekarang juga udah USB Type C. Oke, gue beresin dulu si kotak-kotaknya ini. Sekarang kita fokus ke handphonenya. Nah, ini jadi di bagian depan ini ada layar 6,5 inch dengan resolusinya HD, dan di atasnya ini ada kamera depan ya, punch hole. Nah, itu kamera depannya 8 megapiksel. Terus di bagian atas ini kosong. Di samping kiri ada SIM tray
slot SIM yang bisa nampung dual SIM plus micro SD ya. Dan di sini ada tombol volume, dia tombol volume di sebelah kiri. Terus di bawah ini ada jack audio, terus ada mikrofon, ada lubang USB Type-C dan ada speaker. Terus di sebelah kanan ada tombol power. Nah, di belakang ini ada triple kamera yang kamera utamanya 13 megapiksel ditemenin kamera makro dan kamera depth sensor 2 megapiksel, dan di sini ada fingerprint sensor gitu. Oh ya, gue lupa bilang kalau di depannya ini, di atas ini ada earpiece yang dia juga berfungsi sebagai speaker kedua. Jadi handphone ini udah stereo speaker, dan setahu gue ini juga handphone dengan stereo speaker harganya paling murah saat ini gitu ya. Terus kita ke spesifikasinya ya. Jadi handphone ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 460. Ini chipset baru keluar tahun ini ya. Ini cukup menarik karena dia punya speed yang 70% lebih kencang. Diklaim sama Qualcomm itu 70% lebih kencang daripada si Snapdragon 450 versi sebelumnya gitu ya. Jadi memang dari arsitekturnya sendiri dia udah punya 4 core kencang 1,8 GHz Cryo 240 Gold, dan 4 core hemat dayanya itu di 1,6 GHz Cryo 240 Silver ya. Kalau yang di Snapdragon 450 itu kan dia cuma 8 core hemat daya di 1,8 ya, 1,8 GHz. Kalau ini udah ada 4 core kencangnya, jadi untuk dari segi performa harusnya dia akan lebih baik. Dan kalau Qualcomm berani ngeklaim 70% lebih kencang, berarti kan ya ini upgrade yang cukup lumayan lah ya gitu. Dan ini punya RAM 3 GB, memori internal 32 GB. Ini sih sebenarnya yang cukup gua sayangkan karena di harga yang sama mungkin udah banyak HP lain ya dengan RAM dan memori internal lebih gede gitu ya. Tapi dengan yang harga memori segitu, apa masih cukup apa enggak sih? Kalau pemakaiannya cuma buat sosmed atau cuma buat multimedia doang, buat hiburan gitu-gitu sih menurut gua masih cukup ya. Apalagi di sini masih bisa ditambah sama memori eksternal gitu kan, micro SD. Oh ya, satu yang lupa gua bahas, ini bahannya di belakang ini masih plastik ya. Bahannya masih plastik polikarbonat dan teksturnya dia doff gini, jadi nggak licin gitu kalau dipegang. Terus layarnya juga udah dilapisin Corning Gorilla Glass 3 gitu. Terus dengan spesifikasi tadi yang gue sebutin, buat main game masih enak nggak sih? Nah di sini gue udah tes gitu, Diki ngetes pakai game PUBG, dan untuk grafiknya sendiri dapat di balance medium atau bisa di smooth high ya. Jadi cukup lumayan untuk main game PUBG juga masih bisa diandalkan. Cuman kelemahannya adalah handphone ini nggak punya sensor gyroscope gitu. Jadi mungkin kalau yang biasa ngaktifin sensor gyroscope untuk main game, nah di sini nggak ada gitu. Terus ketika dimainin juga baterainya itu yang 5000 mAh tadi gue bilang itu juga turunnya nggak banyak-banyak banget. Untuk main satu game itu cuma turun sekitar 5%. Dan ketika main game ini juga dia nggak panas sama sekali. Jadi ya enak lah gitu, di tangan juga enak pas main game, nggak ada panas atau nggak ada dari performanya juga nggak ada patah-patah atau stuttering gitu, aman deh pokoknya. Terus untuk speaker, nah tadi kan gue bilang stereo speaker ya. Sebelumnya kan gue pernah ngebahas Oppo A52 ya di channel gue juga. Nah untuk stereo speakernya menurut gue, walaupun ini harganya jauh lebih murah daripada si Oppo A52, tapi kualitas stereo speakernya bisa dibilang setara lah ya, setara. Dan bahkan kalau menurut kuping gue di sini bassnya itu lebih berasa untuk stereo speakernya, dan dia stereo speakernya atas bawah seimbang ya suaranya, jadi bukan yang atasnya lebih kecil gitu suaranya, jadi seimbang gitu.
Dan ini ya biasa ya, performa fingerprintnya juga cukup cepat kayak gini. 1, 2, 3. Buka. 1, 2, 3. Oke, buka. Ini cukup kenceng ya. Terus untuk kamera kebetulan gua nggak sempat ngetes, tapi gua percaya sih sama kameranya Oppo ya. Jadi untuk harga segini ya oke lah, masih untuk foto-foto atau selfie atau rekam video juga harusnya cukup oke gitu. Tapi sayangnya emang gue nggak sempat ngetes untuk kamera gitu. Dan apalagi yang belum gue bahas, baterai ya, baterainya 5000 mAh dan menurut gue ini awet sih, bisa kalau untuk jadi handphone kedua, ini kan gue jadiin handphone kedua, ini bisa tahan 2 hari dan ngecharge-nya juga cukup cepat, 18 wattnya ini, jadi 2 jam, sekitar 2 jam, 2 sampai 2,5 jam lah bisa penuh untuk ngecharge baterai segitu. Terus oh ya, yang dari tadi belum gue bahas adalah aksesibilitasnya gimana nih buat pengguna screen reader. Nah, dia pakai Android 10 dibalut dengan antarmuka ColorOS 7.2 dan untuk aksesibilitasnya menurut gue cukup oke. Ini home screen-nya kebaca semuanya, dan ini home screen-nya bisa diganti-ganti ya, mau model aplikasinya ditumpuk di depan semua atau yang mau pakai up drawer gitu. Kalau gue sih pakai up drawer ya, yang kayak gini. Terus menu settingnya juga kebaca semua, notifikasi dan hilang, layar dan kecerahan, layar awal dan majalah layar kunci aman. Terus kayak yang notifikasinya begini nih, WhatsApp memiliki 100 notifikasi. nah itu kebaca, WhatsApp memiliki 100 notifikasi, di jumlah angka notifikasinya kebaca. Terus untuk panel notifikasi di sini Mati, hotspot pribadi beralih. ini juga kebaca. Mati, yang beralih. Quick setting Setelan cepat. aman, buat ngangkat telepon juga aman. Luncur sistem. Pesan memiliki Aksesibel, tombol-tombolnya kebaca semua gitu ya. Gitu. Dan ini apa, ColorOS 7.2 ini juga katanya sih banyak fitur-fitur baru ya. Fitur-fitur barunya kayak gimana, gue juga nggak sempat ngulik fitur-fitur barunya di ColorOS 7.2 ini. Kelebihannya apa, mungkin kalian bisa cari-cari di YouTube apa kelebihannya si ColorOS 7.2 ini. Dan jadi handphone ini cocok buat siapa kira-kira? Punya NFC nggak bang? NFC. Oh, NFC ya. Sayangnya handphone ini nggak punya NFC. Iya. Untuk Oppo memang untuk harga terjangkaunya ini dia belum punya NFC. Sayang sekali. Mungkin kedepannya akan ada, semoga. Gitu. Jadi kesimpulannya HP ini cocok buat siapa? Cocok buat kalian yang memang pakai handphone itu cuma buat multimedia sama buat sosmed doang gitu. Dengan layar si 90 Hz ini, layar 90 Hz nya lupa gue bahas ya, padahal ini jadi salah satu selling point juga. Kalau menurut gue sebagai pengguna screen reader gitu, untuk pengguna screen reader sih nggak ada ngaruhnya, jadi sama aja rasanya. Cuman mungkin buat kalian yang tanpa screen reader harusnya akan berasa lebih smooth ya, untuk scrolling gitu. Harusnya sih akan berasa lebih smooth gitu. Gue sampai lupa ngebahas itu karena emang gue nggak ngerasain perbedaan yang signifikan gitu. Jadi handphone ini cocok buat kalian yang cuma buat sosmedan, buat dengerin lagu, itu cocok. Dan budgetnya nggak gede-gede banget gitu. Tapi untuk buat kalian yang doyan gaming atau ya pokoknya yang pemakaian agak berat, menurut gue agak kurang cocok karena memang internal dan RAM-nya juga nggak gede-gede banget gitu. Oke, segitu aja mungkin yang bisa gue ceritain tentang si Oppo A33 ini. Dan like aja kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya.